kita beli tanah kapling, Iya. ya. Iya. Mulai ini 7x12. Nah, tapi kemudian disyaratkan setelah kita beli itu kita harus menyumbang kalau berjalan 1 meter ke depan, kurangi 1 meter. Yaitu taruhlah di depan, di samping, itu berjalan katanya 1 meter harus menyumbang semua pembeli. Iya. Itu bagaimana katanya seperti ini? Siapa itu? Iya. Salah atau haram? Iya, sebenarnya kalau seperti itu dia kena 2 akad soal transaksi. Karena jual beli tanah dengan akad bahwa semuanya harus memberikan 1 meter tanahnya. Berarti itu di situ terjadi 2 akad dalam satu transaksi. Tidak boleh. Mestinya pihak developer kalau dia pengembang ya, itu yang menyiapkan namanya fasum fasilitas umum dan fasos fasilitas sosial, itu mestinya dia yang siapkan itu. Bukan para pembeli lahan tadi. Dan kalau ternyata tetap diminta seperti itu, maka akadnya saja diganti. Jadi yang dijual dan ditransaksikan kurangi 1 meter, otomatis harga dikurangi. Nah, jadi bukan 2 akad. Langsung ini tanah kaflingnya dirubah, gambarnya dirubah, ukurannya dirubah gitu ya, semuanya dirubah. Nanti akadnya dirubah. Ya, bukan lagi akad 7 kali sekian, tapi mungkin sisa 6 kali sekian karena diambil 1 meter. Gitu ya. Otomatis juga harganya dikurangi. Ya, bukan dengan cara kita jual beli tanah sekian, nanti Anda harus ini ya. Kan gitu. Itu sih apa namanya? Cara berpikir, cara bisnis kapitalis tuh kalau kayak gitu ya. Jadi bermodal dengan sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Karena pihak developer sama sekali tidak mau mengalokasikan lahannya untuk jalanan, padahal itu memang mestinya tanggung jawab mereka untuk menyediakan itu. Tanggung jawab mereka. Ketika ketika developer itu membuka lahan untuk rumah atau kafling dan segala macam, mestinya itu sudah disiapkan untuk jalanan ke belakang dan seterusnya, itu mesti disiapkan semua. Kalau tidak, ini yang beli ini bisa ribut, mereka bertetangga. Enak ente tinggalnya di depan, kami di belakang, ada jalanan ke belakang gitu. Itu kan mestinya dari awal si developer itu sudah keliru. Ya, modelnya kalau seperti itu. Ya, jadi termasuk tadi soal selokan misalnya dan segala macam. Ini kan hal-hal yang sering terjadi ya kalau perumahan itu. Biasanya developer sudah selesai tapi ya antar warga ada masalah. Ya bisa jadi karena faktor dari developer yang juga tadi dia menjual itu tidak sesuai syariah. Berpikirnya pokoknya untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya, sehingga mungkin drainase dibikin sangat kecil dan segala macam. Dan yang alasan kan pembeli juga sudah ridho. Ya mungkin karena ketika Anda menjual itu Anda tidak rinci, Anda tidak sebutkan dengan rinci bagaimana barang itu seperti apa. Karena itulah para ulama mengharuskan setiap pembeli itu, setiap penjual itu wajib menjelaskan barangnya dengan detail tanpa menutupi sedikit pun kekurangannya. Gitu. Bukan dikatakan lihat pakai sendiri. Ini motornya masih bagus, dia pakai sendiri bagus apa tidak? Saya nggak bisa nilai. Nah, seperti ini yang datang beli motor orang tidak tahu, orang tidak ngerti soal motor, dia tidak bisa bedakan mana karburator, mana kalkulator, bisa bedakan ya. Nah, jadi bukan lihat lagi apa masih bagus apa saya tidak, bukan begitu, tapi ini mesti sebutkan ini barang ini motor yang dijual ini masalahnya apa, penyakitnya apa, kelebihannya apa. Gitu. Kelebihannya ini motor Pak jarang dipakai. Kenapa? Karena suka mogok. Itu bukan kelebihan itu sih bukan kelebihan, itu kekurangan. Sampai bicaranya begitu. Ini kelebihannya motor saya jual, jarang saya pakai ini motor. Bagus sih jarang dipakai kan. Berarti masih bagus mesinnya? Bukan, justru karena mesinnya tidak bagus, maka saya jarang pakai gitu. Gitu. Nah begitu. Nah, jadi tidak boleh. Kalau tadi bolehnya seperti tadi, kita jual beli lahan kafling, tapi harus disumbangkan sekian meter. Karena begini, ya warahmatullah, meskipun tanah jalanan itu milik umum, dalam Islam itu at-turaq, itu jalanan itu adalah milik umum, tapi bisa jadi ada jalanan yang tadinya adalah milik pribadi, yang kemudian berubah menjadi milik umum. Dan di dalam Islam, kalau milik pribadi berubah jadi milik umum, maka lagi-lagi jual belinya itu harus amtaradin minhum, berdasarkan keridhaan. Sekarang kan yang terjadi bukan begitu. Pemerintah kalau mau bebaskan lahan, yang skemanya adalah ganti rugi, diganti tapi ada rugi. Nah itu namanya ganti rugi.
Diganti tapi Anda rugi, kan gitu. Pemerintah bikin jalanan tapi dia beli dari tanah masyarakat, ya. Dan itu saya kira bukan cuma jalanan, fasilitas-fasilitas umum itu banyak seperti itu. Karena saya ingat itu dulu, ibu saya pernah cerita, itu sawahnya kakek saya di gua itu dibeli pemerintah bangun sekolah itu dengan harga murah sekali. Ya. Dan itu tadi dipaksa-paksa itu. Bapak Ibu sekalian kalau jalan-jalan ke Maros, ya, tapi pakai mobil dulu ya, baru turun dari mobil baru jalan-jalan. Jangan dari sini jalan ke sana. Kan jalan-jalan juga tuh. Naik mobil ke sana baru turun dari mobil baru jalan-jalan. Kalau Bapak Ibu sekalian lewat di Maros itu, lewati rumah saya, perumahan Maros Regensi, itu nanti dapat Barandasi, tahu Barandasi? Yang dekat kantor Balitkanta Pertanian. Itu dapat jalan nanti di situ tuh ada yang modelnya itu kayak apa namanya? Bengkok-bengkok begitu, tidak lurus. Mengapa begitu? Karena di sana sebagian warga tidak mau jual tanahnya. Mengapa tidak mau jual tanahnya? Karena pemerintah, mereka tahu bahwasanya ada kong kali kong harga di pemerintah. Mereka ngotot mau jual dengan harga yang mereka minta. Sama sekarang ketika proyek kereta api dibangun sama pemerintah di Maros sampai ke Parepare, ya, beberapa daerah itu tidak mau harganya karena harganya murah. Tidak boleh dengan alasan ini kan fasilitas umum, Anda sedekahlah. Nggak bisa begitu. Pada masa Khalifah Umar disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa, itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada warga yang tidak mau tanahnya dijual untuk pembangunan jalan. Maka Khalifah Umar sampaikan kepada gubernurnya, tanyakan pada orang itu dia minta dibayar berapa. Dia sebutkan sekian. Maka Khalifah Umar bilang ambilkan di Baitul Mal, bayar langsung. Selesai. Jadi masalahnya di situ saja. Anda mau bayar apa tidak dengan harga yang diminta, kan gitu masalahnya. Gitu. Jadi kalau tadi kan bahasanya itu Anda jual kapling sekian, tapi nanti harus sumbang sekian untuk jalan ya. Jadi diminta itu tanggung jawab yang sifatnya tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab si developer, gitu ya, itu dibebankan juga pada si warga. Mirip seperti pendekatannya pemerintah itu kepada rakyatnya kan gitu. Tanggung jawab negara yang siapkan jalanan, tapi juga diminta tanda petik itu rakyatnya untuk istilahnya apa ya, ikut berbagi beban sama negara dengan membayar atau menjual dengan harga murah tanahnya. Padahal dalam Islam tidak seperti itu dan tidak boleh seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ingat kisahnya Khalifah Umar, yaitu ketika ada seorang Yahudi rumahnya mau digusur, mau dibangun masjid oleh Gubernur Amr bin As di Mesir, kan gitu. Rumahnya mau digusur. Rumahnya digusur itu sudah dibayar juga, tetap dibayar, bukan digusur saja tanpa dibayar, tetap dibayar. Tapi mungkin si punya rumah Yahudi tidak mau, dia tidak mau. Amr bin As ngotot, dia tidak mau, maka dia datang ke Madinah, dari Mesir dia ke Madinah menemui Khalifah Umar. Dia tanya, mas mana Khalifah Umar? Saya, oh iya Khalifah Umar lagi tidur. Khalifah Umar lagi tidur di pelepah korma itu di tanah tanpa dikawal sama pengawal. Dia bayangkan Raja Mesir itu dikawal sama banyak pengawal. Ini Khalifah Amirul Mukminin, tidak ada pengawal, tidur pulas di bawah pohon korma gitu. Tidak ada yang kawal sama sekali. Dia tanya, itu gubernur di Mesir Amr bin As mau menggusur rumah saya. Meskipun digusurnya itu tentu dibeli ya, dibeli baru digusur, bangun masjid. Nah, Khalifah Umar mengambil tulang onta dan digoreskan lurus di atasnya. Lalu dia katakan, bawa pulang ini ke gubernurmu. Sampai di sana, ya Amr bin As tahu maksud dari tulang itu. Ada pedang yang lurus. Artinya engkau diperintahkan untuk berbuat lurus sebagaimana lurusnya goresan pedang ini. Kalau tidak mau, maka pedangnya Umar yang akan meluruskan. Nah itu bahaya kan. Kalau nak mau macam-macam, ini pedangnya Umar yang meluruskan. Maka akhirnya Amr bin As membatalkan itu pembelian rumah dan penggusuran rumah yang ditahan. Itu buktinya dalam Islam itu tidak demikian. Dalam Islam harta orang itu istilahnya ada hukum yang mengikat, di mana kita tidak boleh memaksa dengan alasan bahwa saya ini kan fasilitas umum, jadi Anda ini dah masa Anda ini, tidak boleh begitu ya. Tidak ada istilah masa itu urusan ibu-ibu di dapur, bukan urusan jual beli tanah. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab.